Sukabumi menjadi target jaringan gelap tindak pidana perdagangan orang, TPPO, yang berkembang di Asia Tenggara. Korban dijebak dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Mereka yang tergiur diangkut ke negara seperti Myanmar dan Kamboja, justru dijadikan operator penipuan dan judi daring dengan durasi kerja belasan jam sehari. Amiruddin, 45 tahun, warga Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar. Ia awalnya diberitahu akan bekerja dengan gaji 20 juta rupiah per bulan sebagai admin cryptocurrency di Thailand. Tetapi, keputusan itu membawanya ke situasi yang jauh dari ekspektasi. Amiruddin mulai bekerja pada 14 Mei 2024, ditugaskan di divisi HRD. Meski tempat kerjanya mengaku bergerak di bidang cryptocurrency, kenyataannya adalah menipu dengan kedok kripto palsu. Peran dirinya dalam skema tersebut adalah merekrut orang baru. Jam kerjanya tidak manusiawi, pukul 7.30 hingga pukul 20. Bahkan pernah hingga tengah malam tanpa uang lembur. Sebab gagal merekrut, Amiruddin dipindahkan ke proyek scam pada 20 Juni 2024. Tugasnya mencari nomor target melalui media sosial untuk dijadikan korban penipuan bermodus investasi. Kasus lain datang dari Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Awal 2024, pemuda bernama Purnama Alam, 24 tahun, menerima tawaran kerja dari seseorang lewat Instagram, dengan gaji 12 juta rupiah per bulan di Thailand. Dengan bantuan perantara di Medan dan Batam, Purnama membuat paspor dan berangkat. Setibanya di Malaysia, ia malah dipindahkan ke Cayman Hong Casino di Kamboja, tempat dipaksa bekerja hingga 15 jam sehari. Melalui pesan singkat kepada keluarga, Purnama mengeluh, memohon dikirim uang untuk membeli makanan, dan meminta pulang. Namun, perusahaan meminta uang tebusan 50 juta rupiah sebagai syarat kepulangan. Keluarga hanya mampu mengumpulkan 40 juta rupiah. Setelah uang itu dikirim, komunikasi dengan Purnama terputus. Harapan keluarga untuk melihatnya kembali ke tanah air perlahan pupus ketika tahu kabar Purnama dirawat di rumah sakit pada Agustus 2024. Takdir berkata lain. Pada 19 September 2024, Purnama meninggal dunia. Jenazahnya tidak pernah kembali ke kampung halaman, dimakamkan di Kamboja. Situasi yang dialami Amiruddin dan Purnama Alam diperburuk oleh realitas ekonomi lokal yang sulit, di mana angka pengangguran masih tinggi. Berdasarkan dokumen, Kabupaten Sukabumi dalam angka 2025, tercatat ada 27.397 pencari kerja sepanjang 2024. Dari jumlah itu, mayoritas pencari kerja berasal dari lulusan SLTA, yakni 21.978 orang, menunjukkan pendidikan menengah belum mampu menjadi jaminan. Bahkan lulusan sarjana, S1, yang biasanya dianggap lebih mudah masuk pasar kerja, juga mencatat 1.075 orang masuk kategori pencari kerja. Dengan menciptakan peluang kerja yang layak, Sukabumi dapat menekan angka pengangguran sekaligus menutup celah untuk dimanfaatkan jaringan TPPO. Ini perjuangan yang harus dimenangkan, setidaknya demi melindungi warga dari jebakan eksploitasi.